Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'dihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para subscriber yang dirahmati Allah, suara difabel tentunya yang dirahmati Allah, segala karunia yang diberikan Allah harusnya kita mensyukuri bukan mengkufuri. Meyakinkan sepenuh hati itu adalah sekedar Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik maupun buruknya yang diberikan. Dan tidak lupa juga salawat kepada junjungan kita, kepada beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga, para sahabatnya, para tabi'in, Pak Ustadz yang kita muliakan selama ini. Dan kita nantikan untuk fatwahnya yang benar dan yang rahmatan lil alamin. Masyaallah muslimin, sahabat suatu kabar dimanapun kalian berada, harusnya kita selalu bersyukur, selalu mensyukuri apa yang dilakukan selama ini adalah hal yang terbaik untuk kita. Buanglah hal yang buruk yang kita lakukan itu buruk, lupakan dan buang sejauh mungkin. Para subscriber yang berbahagia, manfaatnya qanaah dalam hidup. Hadirin para subscriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang termasuk kita tentu menginginkan ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan dalam hidup. Yaitu Pak para subscriber suatu kabel, ngaku aja deh, ngaku benar sebenarnya tentang tidaknya bahagia, tidaknya hidup itu tergantung pada sikap kita. Jika kita menyikapinya positif, maka hasilnya pun positif. Begitulah
Begitupun sebaliknya jika kita menyikapi negatif, hasilnya pun negatif. Bahasa Hebel, suatu kabar dimanapun kalian belajar yang dirahmati Allah. Salah satu kunci ketenangan hidup menurut Imam Al-Ghazali di dalam salah satu karyanya Ihya Ulumuddin adalah qanaah. Orang Jawa bilang nering pandum, menerima dan merasa cukup dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Orang yang punya sifat qanaah akan mampu mengendalikan diri dari keputusasaan dan keserakahan. Artinya qanaah bisa dikatakan sebagai rem atau stabilisator. Jemaah bahasa Hebel, suatu kabar sekalian. Ada sebuah kisah di masa depan ketika alam tidak lagi ramah. Setiap kota di seluruh bumi kubah kaca karena oksigen alami tak lagi cukup untuk menghidupi manusia. Hidup manusia ditopang oleh sebuah mesin pemasok oksigen besar dan luar biasa. Salah satu kota bernama Arkus mengalami kekurangan energi karena pasokan bahan bakar terputus akibat bencana. Sang gubernur gusar karena saja dalam waktu beberapa hari maka mereka akan kehabisan oksigen kalau tidak ada pasokan energi. Akhirnya gubernur mengumumkan bahasa Hebel suatu kabar. Setiap warga harus menyumbangkan secangkir minyak untuk mesin pemasok oksigen kota. Sebenarnya warga juga membutuhkan minyak untuk kebutuhan rumah tangga mereka yang semakin menipis. Tapi mereka harus memenuhinya karena ancaman adalah penjara. Agar tidak dikorupsi, semua warga berkumpul berbaris untuk menuangkan bensin mereka langsung ke mesin utama. Salah seorang warga bernama Muhammad Syed disclaimer apabila ada nama yang disebut bernama Ekos punya ide brilian untuk dirinya melihat begitu banyak warga yang antri dan sedikit sedikitnya penjaga. Ia merasa punya peluang berhemat daripada kehabisan minyak di rumah. Lebih baik gue nyumbang air saja, kan nggak masalah secangkir air di dalam jutaan cangkir minyak. Pikirnya. Akhirnya Eka sengaja berjalan dan berusaha menghindari pemeriksaan
penjaga. Ketika tiba di depan mesin dengan agak ia menuangkan air ke dalam tangki mesin, dan ia merasa bebas dan berhasil mengelabui pemerintah kota. Gue bebas penjara tanpa kehilangan setetes minyak pun, katanya bangga. Setelah semua warganya menyumbangkan minyaknya, gubernur pun menekan tombol untuk mengalirkan minyak warga ke mesin utama. Semua bersorak-sorai karena mereka bisa bertahan lebih lama sampai pasokan minyak datang. Beberapa menit berselang, mesin tiba-tiba mengeluarkan bunyi aneh berasa panas, dan tak lama kemudian mesinnya mati. Warga panik pada subscribers di Hubble. Semua ikut panik juga. Kini mereka hanya bisa hidup beberapa jam saja sampai mereka kehabisan oksigen. Gubernur segera memerintahkan teknisi untuk memperbaiki mesinnya. Tapi sayangnya kerusakan mesin ini mungkin tak sampai diperbaiki. Dalam waktu singkat, kerusakannya menyebar. Mungkin sebelum mesin diperbaiki, rakyat sudah mati. Gubernur begitu kaget setelah mengetahui apa penyebab rusaknya mesin. Tahu enggak kenapa mesin tersebut hancur? Karena Eggers bukan satu-satunya yang egois di negeri rakus tersebut, yang rakyatnya memang rakus. Eggers merasa dirinya sendiri yang curang, sehingga menurutnya mungkin enggak akan mengefek. Tapi ternyata semua warga juga berpikiran sama. Setiap orang merasa kalau kutukan air enggak bakal ngefek langsung sedikit. Ternyata mereka merasakan sendiri akibatnya. Mereka binasa karena masing-masing dari mereka berpikir hanya memberikan sedikit kontribusi kehancuran. Tanpa sadar mereka menghancurkan diri bersama-sama. Cuma yang dirahmati Allah, para subscriber Asuransi Fabel. Kehakusan dan keserakahan hanya mendatangkan suatu malapetaka. Parahnya, malapetaka tersebut hanya dirasakan oleh diri kita sendiri, namun juga pada orang lain. Karenanya, marilah kita bersama-sama berusaha untuk introspeksi diri, mencoba menumbuhkan sifat dan sikap qanaah dalam hidup kita. Mulailah dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Ingatlah, para subscriber Asuransi Fabel, selalu pesan Rasulullah, kekayaan itu bukanlah banyak hal, ya bunda.
melainkan kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ingat para subscriber, buat apa kita menimbun harta tanpa memikirkan sekitar kita? Apa gunanya kita mengeluh dengan keadaan, sementara kita tidak mencoba melihat bahwa di luar sana masih ada yang jauh lebih susah dari kita. Sebaiknya kita belajar bersyukur atas anugerah yang Allah berikan, bersama-sama menjauhkan diri dari sifat tak pandai bersyukur dan suka mengeluh. Demikianlah yang dapat saya, Admin Suhadi Fabel, sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian. Kebenaran hanyalah milik Allah Tuhan semesta alam. Akhirnya ketemu Suhadi Fabel sampai di sini, dan jangan lupa lihat konten yang berikutnya yang menarik. Ya, hidayah, inayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbiyal amma yasifun wa salamun wa walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dukungannya jangan salah like, comment, dan subscribe sebanyak-banyaknya.